Keymeans dan constant similarity dalam kode NLP chatbot untuk aplikasi kemarin yang kita buat. Oke, pertama ada peran dari masing-masing metode ya. Ada Keymeans clustering, dia berfungsi untuk mengelompokkan pertanyaan yang mirip ke dalam cluster yang sama berdasarkan fitur TF-IDF. Tujuannya untuk membagi dataset pertanyaan menjadi kategori yang terstruktur. Dalam kode ini berangkas furnitur, layangan, dan infotoko serta lifestyle dan dekorasi. Itu satu atribusi untuk memberikan struktur kategoris yang membantu penyaringan awal sebelum melakukan pencarian detail. Terus ada peran yang kedua, ada quotient similarity-nya. Dia memiliki fungsi untuk mengukur kemiripan antara vektor pertanyaan pengguna dengan vektor pertanyaan yang sudah ada. Tujuannya untuk menemukan pertanyaan yang paling mirip dengan pertanyaan pengguna. Kontribusinya memberikan skor kesamaan yang memungkinkan rankingnya berdasarkan relevansi. Ini guys, ada integrasi dalam kode Anda. Dalam kode ini kita punya 3 strategi. Yang pertama ada content similarity murni. Di codingan ini fungsi chatbot respon dengan metode content similarity langsung tanpa melibatkan cluster, membandingkan query dengan semua pertanyaan dalam dataset. Sederhana tapi kurang efisien untuk dataset besar. Terus ada kode integrasi yang kedua, ada Keymeans untuk pre-filtering plus content similarity. Di codingan nih di fungsi get answer Keymeans consign. Alur kerjanya: 1. Menentukan cluster terdekat untuk query pengguna. 2. Hanya membandingkan query dengan pertanyaan dalam cluster tersebut. Dan ketiga, menggunakan constant similarity untuk menemukan pertanyaan yang mirip dalam cluster yang paling mirip ya. Hubungannya, Keymeans berfungsi sebagai filter awal yang mempersempit ruang pencarian sebelum penerapan constant similarity. Terus integrasi dalam kode yang ketiga itu ada multi cluster constant similarity. Ini codingannya di fungsi get answer cluster consign. Alur kerjanya, dia mencari beberapa cluster yang paling relevan, yang top cluster lah. Terus yang kedua, menggabungkan pertanyaan dari semua cluster yang relevan. Yang ketiga, menggunakan constant similarity untuk menemukan pertanyaan paling mirip dari gabungan cluster. Hubungannya, Keymeans memberikan beberapa kategori potensial, kemudian constant similarity digunakan untuk pencarian detail di area yang lebih luas namun tetap terfokus. Nah, manfaat integrasi Keymeans dan constant similarity: yang pertama ada efisiensi komputasi. Dengan memfilter pertanyaan menggunakan cluster terlebih dahulu, sistem tidak perlu menghitung constant similarity untuk seluruh dataset. Keuntungan yang kedua, konteks pencarian. Keymeans membantu memberikan konteks kategori yang memungkinkan pencarian lebih terarah. Manfaat yang ketiga ada robustness. Pendekatan multi cluster memberikan toleransi terhadap kesalahan klasifikasi awal, memungkinkan pencarian di beberapa cluster potensial. Terus ada manfaat yang keempat, yaitu skalabilitas. Pendekatan ini lebih mudah diskalakan ya untuk dataset besar karena kompleksitas pencarian berkurang secara signifikan. Nah, ada visualisasi konseptual. Jika kita membayangkan hubungan ini secara visual, pertama, Keymeans membagi ruang vektor menjadi wilayah dengan tanda kutip ya berbeda. Jadi dia vektornya dibagi berdasarkan wilayah cluster. Yang kedua ada constant similarity-nya, yaitu mengukur jarak sudut antara vektor pertanyaan dalam wilayah tersebut.
Versi keduanya menciptakan sistem pencarian dua tahap yang efisien dan efektif, di mana Keymes menyediakan panduan kasar di mana harus mencari, dan konsep militer memberikan pengukuran presisi tentang kecocokan pertanyaan. Nah, pendekatan ini sangat berguna dalam aplikasi NLP seperti chatbot yang udah kita buat nih, dan sistem tanya jawab, terutama ketika dataset pertanyaan menjadi skala besar. Jadi ini sangat berhubungan ya antara Keymes dan konsilatornya. Kira-kira gambaran kasarnya kayak gitu penjelasannya, hubungan antara Keymes dan konsep militer. Kalau kurang jelas mungkin nanti akan diperbaiki ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.